Bismillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Wa man amkanahu ilmul qiblah, siapa saja yang memungkinkan akannya oleh meyakini kiblat, oleh yakin yang kiblat, wala haila bainahu wa bainaha, dan tidak ada penghalang antaranya seseorang dan di antaranya kiblat. Ka'an kana, seperti bahwa ada ia seseorang itu di masjid, au ala jabali Abi Kubais, atau dia berada di gunung Abi Kubais, atau ada dia di Sutuh. Tingkat di sini pada saat itu mungkin masih tingkat 2, atau Sutuh dalam artian coran, atap yang berbentuk coran. Jadi kita bisa naik ke atas atap. Wasyakka fiha az-zulmatu wa ghairuha, dan ragu ia seseorang atau membuat ragu padanya kiblat oleh gelap atau selainnya gelap, niscaya maaf itu haram di atasnya seseorang oleh taklid. Haram di atasnya seseorang oleh taklid artinya akhzu bi qaulil mujtahid, mengambil perkataan mujtahid. Mujtahid di sini bukan mujtahid hukum, tapi mujtahid orang yang menentukan arah kiblat. Bi ay ya'mala bihi fiha, dengan bahwa beramal ia seseorang dengannya ijtihad padanya kiblat. Dalam hal menghadap kiblat, manusia terbagi kepada 2 kategori. Satu, bisa yakin menghadap kiblat, bisa meyakini bahwa dia menghadap kiblat. Antara dia dan kiblat tidak ada penghalang. Dia sholat di Masjidil Haram, atau dia sholat di gunung Abi Kubais, yaitu tempat Gua Hira, atau dia sholat di atap masjid. Kalau hari ini katakanlah di tingkat 2 atau tingkat 3, itu bisa kita nampak pasti masjid. Kemudian karena gelap, karena pencahayaan enggak ada, sehingga dia ragu-ragu apakah ini sudah menghadap kiblat atau tidak. Maka pada saat itu tidak boleh ijtihad. Dia harus meyakininya, apakah ada yang cara turun ke bawah, atau dia harus mendekati jalan terus Raba Ka'bah, ini dah saja atau belum. Enggak boleh berijtihad, karena bisa diusahakan dengan yakin. Nah, tadi ada menggunakan bahasa ijtihad. Haruma alaihi at-taqlid, haram di atasnya seorang oleh taklid. Taklid itu artinya ikut pendapat orang, dan juga haram berijtihad, artinya amalu bihi fiha, beramal dengan ijtihad tentang arah kiblat, beramal dengan ijtihad fiha tentang arah kiblat. Kenapa haram? Li suhulati ilmiha fi dzalik, karena mudah mengetahuinya kiblat dalam kondisi seperti itu. Harus turun dari gunung Abi Kubais, harus turun dari lantai 2 ke dasar masjid.
Kalau di dasar masjid juga bingung, ragu tentang hadap kiblat, harus jalan terus ke depan, memastikan dia betul-betul sejajar dengan Ka'bah. Wa qaulur raudhati ka asliha la yajuzu lahu i'timadu qauli ghairihi. Perkataan raudhah sama dengan asal raudhah menggunakan redaksi begini: tidak boleh baginya seseorang berpegang kepada pendapat orang lain. Kalau di sini menggunakan bahasa haruma alaihi taqlidu wal ijtihad. Sementara dalam raudhah redaksinya la yajuzu lahu, tidak boleh bagi orang tersebut berpegang kepada pendapat orang selainnya seseorang. Itu khabar pada qaulu ya ummul mujtahida wal mukhbira an ilmin. Kata-kata itu umum, mencakup mujtahid dan orang yang memberitahu dari dasar ilmu. Nah, mujtahid sama mukhbir an ilmin beda. Kalau mujtahid, dia beritahu kepada kita menurut perhitungan saya inilah kiblat. Itu mujtahid orangnya berarti. Tapi kalau mukhbir an ilmin, bukan menurut, saya yakin ini kiblat, lurus ini kiblat, itu saya yakin. Itu makna mukhbir an ilmin. Nah, kalau kita pakai redaksi minhaj, yang kita tidak boleh ikut itu mujtahid. Tapi kalau dia ngasih tahu kita berdasarkan keyakinan, boleh kita terima. Tapi kalau ikut kita raudhah, baik memberitahu berdasarkan ijtihad atau orang itu memberitahu kepada kita berdasarkan ilmu, tidak boleh ikut. Nah, harus kita sendiri yang memastikan bahwasanya kita sejajar dengan kiblat. Alasan tadi li suhulah, karena mudah untuk mendapatkan yakin. Walau hala bainahu wa bainaha jabalun aw binaun, jikalau menghalangi antaranya seseorang dengan antara kiblat oleh gunung atau terhalangi oleh bangunan, seperti orang solat di halaman Masjidil Haram, seperti orang solat jauh dari Masjidil Haram atau di balik gunung Abi Qubais, fa fir raudhati wa asliha lahul amalu bil ijtihad, maka di dalam kitab raudhah dan asar raudhah ada pendapat yang begininya begini, yang bunyinya begini, lahul amalu bil ijtihad, boleh baginya seseorang beramal dengan berdasarkan ijtihad dengan alasan lil masyaqqati, karena sulit fi taklifil muayyana bis-su'ud, sulit memaksakan untuk menyaksikan kiblat, karena sulit di dalam memaksakan menyaksikan kiblat secara langsung dengan cara naik ke atas bukit atau masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam masjid. Nah, kalau kita ikut pendapat lawannya, berarti tidak boleh sholat di halaman Masjidil Haram kalau kita tidak yakin menghadap Ka'bah. Nah, harus. Dan hari ini sepertinya masuk ke Masjidil Haram tuh kalau kita kali pertama masuk, itu seolah-olah susah mencari Ka'bah di mana. Bukanlah seperti ruangan aula kita nampak pojok ke pojok. Jadi kalau pas masuk, pas pintu itu salat langsung, nggak akan bisa orang memastikan dia menghadap ke Ka'bah. Harus dia jalan dulu 100 langkah, 200 langkah ke depan, baru dia pastikan dia menghadap Ka'bah. Kalau alhamdulillah pendapatnya ini, berarti salat dalam masjid bagian belakang itu masih boleh dengan ijtihad. Kalau tidak, harus kita jalan terus dan terus sampai nampak Ka'bah dan harus sholat melihat Ka'bah. Nah, begitu juga orang yang balik gunung, dia harus naik ke gunung, terus naik lihat Ka'bah dan sejajar baru boleh sholat dia. Atau dia ambil garis lurus ke tempat dia. Ini
muqabil daripada pendapat yang kuat. Tapi kalau berdasarkan pendapat kuat, tidak. Seseorang boleh saja beramal ijtihad kalau sudah terhalang oleh gunung atau terhalang oleh bangunan. Karena kalau kita berikan hukum harus disaksikan dengan mata. Nah, orang balik gunung harus naik gunung, orang luar masjid harus masuk masjid. Di sana ada masyaqqah. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumul usra wa yuqadu mimma sayati. Dipahami dari pembahasan yang akan datang, annahu sesungguhnya seseorang tersebut, annahu sesungguhnya orang tersebut, orang yang ada di balik gunung atau yang terhalang oleh bangunan, itu boleh beramal dengan perkataan orang yang memberitahu berdasarkan keyakinan. Dia boleh beramal dengan perkataan orang yang memberitahu berdasarkan keyakinan. Haka, dan dia mendahulukan perkataan tersebut daripada ijtihadnya. Dia harus mendahulukan perkataan orang tersebut daripada ijtihadnya. Kalau bertentangan penilaian dia, ijtihad dia dengan pemberitaan orang yang tahu secara yakin, dia harus mengetepikan ijtihadnya dan mengikuti informasi dari orang yang memberitahu berdasarkan ilmu, yakin, bukan ijtihad. Wa illa, jika tidak, wa illam yumkinhu ilmul qiblah, dan jika tidak memungkinkan akannya seseorang oleh meyakini kiblat, akhadha biqauli thiqatin, niscaya mengambil ia seseorang, berpegang ia seseorang dengan perkataan orang yang dipercaya, yukhbiru an ilmi, yang ia memberitahu dari ilmu, yang dia memberitahu berdasarkan ilmu. Sawun kana hurran, bersamaan ada ia orang terpercaya itu orang merdeka atau budak sahaya, zakaran au untha, bersamaan ada ia orang beritahu itu laki-laki atau wanita. Dengan sebalik orang fasik dan mumayyiz. Walaysa lahu ayyajtahida ma'a wujudi, tidak boleh baginya seseorang yang tidak mungkin meyakini kiblat oleh berijtihad beserta adanya perkataan orang yang dipercaya. Nah, jadi urutan pertama adalah yakin, dia sendiri yang meyakini melihat kiblat. Kalau nggak mungkin, dia terima informasi dari orang thiqah. Nah, dalam informasi ini tidak sama syaratnya dengan saksi. Nggak mesti laki-laki, nggak mesti merdeka. Cukup adil riwayah. Dalam istilah fikih ada dua, satu adil syahadah, satu adil riwayah. Kalau adil syahadah berarti syaratnya laki dan merdeka. Kalau adil riwayah, nggak perlu laki-laki, nggak perlu merdeka. Yang penting balik, berakal, Islam, adil. Nah, fa in faqidah wa amkana al-ijtihad, maka jika tidak ada ia orang yang memberitahu yang adil dan memungkinkan ijtihad, bi angkana arifan, dengan bahwa ada ia seseorang itu mengetahui dengan tanda-tanda kiblat seperti matahari, bulan, bintang, min haitsu dilalatiha 'alaiha, dari sudut pandang menunjukkannya benda-benda di atas, menunjukkannya matahari, bulan dan bintang atasnya kiblat. Kita juga tahu matahari, tapi kita tidak mengetahui posisi bagaimana matahari menunjukkan kiblat.
Nah, kalau di Indonesia aman. Yang penting ke arah matahari tenggelam. Itu maknanya min haitsu dilalatiha 'alaiha. Bulan. Bisa bulan menunjukkan kiblat? Bisa. Bintang bisa menunjukkan kiblat? Bisa. Cuman yang kita tahu matahari saja. Mana arah matahari tenggelam? Nah, itu kiblat. Nah, kalau orang tersebut tahu dia tanda kiblat dengan matahari, bulan, bintang, dari sisi menunjukkannya benda-benda tersebut di atasnya kiblat, niscaya haramlah taklid. Wa wajaba alaihil ijtihad, dan wajib di atasnya berijtihad. Wajib di atasnya ijtihad. Fa indaqal waktu anhu, maka jika sempitlah waktu darinya ijtihad, kalau dia ijtihad mencari arah kiblat akan habis waktu, shalla kaifa kana wa tajibul i'adah, niscaya dia salat bagaimana ada ia dan wajib mengulangi salat tersebut. Titik. Khair. Sudah dia pelajari, alhamdulillah, dari buka Kompas, aplikasi handphone, ada 3 handphonenya. Nah, ketiga handphone itu tidak menunjukkan arah yang sama. Nah, buka Kompas manual juga tidak menunjukkan arah yang sama. Tanya sama kawan, juga pendapatnya beda-beda. Akhirnya tahayyar, dia bingung. Wa in tahayyar al-mujtahid, jika bingung orang yang ijtihad. Kenapa bingung? Ligaimin, karena mendung, nggak nampak matahari. Au zulmatin, atau gelap. Au ta'arudi adillatin, bertentangan tanda-tanda kiblat. Bertentangan tanda-tanda kiblat. Kalau hari ini 5 aplikasi handphone, 5 arah kiblatnya. Apa yang mau dibuat? Lam yukallid fil azhar, tetap dia tidak boleh taklid menurut pendapat yang kuat. Tetap tidak boleh dia taklid menurut pendapat yang kuat. Kalau mereka 5 orang dan kelima-limanya tidak meyakini arah kiblat kawannya, maka mereka nggak boleh berjamaah. 5 orang semuanya mujtahid. Nah, saya percaya dengan handphone saya. Saya percaya dengan kompas saya. Saya percaya dengan ilmu falak saya. Kiblatnya 5 sebagai sudut bintang. Nggak boleh berjamaah. Tidak boleh satu pun berjamaah. Dan tidak boleh memaksakan orang lain ikut pendapat kita. Nah, kamu ikut pendapat saya saja, saya lebih tua. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Li jawazi zawali tahayyur an qurbin, karena bisa saja hilang keraguan itu dalam waktu dekat. Nah, ulang lagi ijtihadnya, ulang lagi berfikir. Sudah masuk waktu asar, nida azan, belum tentu juga arah kiblat. Salat kaifakan, dia akan salat bagaimana ada ia demi menghormati waktu, wa yaqdi wujuban, dan dia mengqada salat hukumnya wajib. Nah, sekarang dah mau masuk waktu asar, kita salat zuhur dulu. Salat masing-masing, nanti kita qada. Lepas asar, buka lagi kompas. Nah, buka lagi burutnya. Keluar lagi internetnya. Mana arah kiblat? Kalau ketemu satu kesepakatan, itulah arah kiblat. Kalau tidak ketemu satu kesepakatan tapi masing-masing yakin, kiblat kepada arah masing-masing. Dan tidak wajib mengulang salat selama tidak terbukti dia salah. Kalau terbukti salah, dia wajib ulang. La ibrata bizanni al-bayyin khata'uha. Nah, titik. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yukallid wala yaqdi. Kalau sudah bingung, taklid saja, nggak perlu qada. Dia memaksakan diri. Taklid. Siapa yang kira-kira yakin yang argumennya, dan kepada siapa kira-kira kita lebih yakin yang pendapatnya, kita ikut orang tersebut dan tidak perlu mengqada salat.
Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, wal khilafu jarin, perbedaan pendapat tersebut berlaku baik sempit waktu atau tidak menurut jumhur. Jadi ketika kita bingung menentukan arah kiblat dan tidak ada bisa lagi usaha untuk menentukannya, kita boleh taklid kepada pendapat orang lain, baik waktu sholat masih lapang atau sudah sempit. Ini menurut jumhur ulama. Nah, hari ini kita sholat rata-rata dengan taklid. Nah, rata-rata dengan taklid. Datang ke satu masjid, pernah kita cek kiblat? Enggak, selesai. Itu namanya taklid. Karena di mana saja masjid yang ada selain masjid yang pernah disolati oleh Nabi, itu masih ada mahal ijtihad. Nah, tidak wajib untuk diikuti. Itu semuanya ijtihad. Maka bisa saja kiblat itu berubah-ubah. Nah, kalau ada perubahan arah kiblat di satu masjid, miring-miring shafnya, kalau kita yakin kita ikut. Kalau kita nggak yakin, nah, kita cari masjid lain. Nah, kalau imamnya searah dengan kita boleh. Tapi yang aneh dari satu masjid itu, dia mempertahankan dirinya ikut dengan kiblat yang dia yakini, sementara imamnya beda. Orang tua-tua biasanya, dia nggak mau kiblat geser-geser. Pun sejajan dari miring, kita lurus saja gini. Sendiri dia begitu. Memang harus begitu, tapi nggak boleh berjamaah. Harus begitu. Nggak boleh ikut kiblat orang yang kita tidak yakini. Nah, namun tidak boleh berjamaah. Tapi ketika kemarin sebelum antum ziarah, saya kan ziarah duluan ke Aceh, jumpa sama pakar falak siapa dekat Pondok Ibu? Wali Pulau. Nah, saya bilang, kenapa di Aceh nggak ada kiblat berganti-ganti? Nah, kata beliau, di Aceh kiblat ditentukan oleh satu orang di satu kabupaten atau satu wilayah. Jadi merujuk kepada pakarnya, bukan buat dulu, tidak. Kalau kita di Padang, itu memang Kemenak menyediakan jasa untuk mengukur arah kiblat. Nah, ada menyediakan jasa, tapi mereka pandai masing-masing. Nah, itu Padang, dia punya mujtahid masing-masing. Apa susah-susah? Nah, bentangkan garis, pasang fondasi, selesai. Handphonenya lemah sinyalnya waktu itu, salah kiblat. Nah, Padang lelawan. Mereka mujtahid sendiri. Khair. Nah, di Aceh tidak. Di Aceh di keputusan ulama kiblat itu, bukan tidak ada wewenang masyarakat untuk menentukan arah kiblat. Dipanggil pakar falaknya, ditetapkan dan diukur, sudah baru dibuat. Kalau kita yakin dengan teknologi yang ada, nah, kita ukur masing-masing. Akhirnya berganti-ganti kiblatnya, miring-miring shaf sholatnya, potong-potong karpetnya. Nah, itu hasil karya kita di Sumatera Barat. Khair. Wathani wa qala fi Syarhil Muhadzab wa qala Imamul Haramain mahalu idza dakal waktu. Kata Imam Haramain, tempatnya boleh taklid apabila sudah sempit waktu. Wala yajuzu taklidu qabla daikihi qat'an li adamil hajati intaha. Tidak boleh taklid sebelum sempitnya waktu, sepakat ulama, karena tidak ada hajat. Intaha, habis ia perkataan Imam Haramain. Ini pendapat Imam Haramain. Nah, dalam kitab Syarah Muhadzab boleh taklid
baik waktu lapang atau sempit. Kata beliau Imam Nawawi di sana jumhur pada pendapat seperti itu. Tapi kalau kita cek perkataan Imam Haramain, tempat boleh taklid kalau sudah bingung itu hanya ketika waktu sudah sempit. Enggak boleh taklid sebelum waktu sempit. Qat'an. Beliau juga mengatakan itu sepakat ulama. Kenapa? Karena enggak ada hajat untuk taklid. Masih ada waktu peluang untuk berijtihad. Wasakata fi rawdika asliha, diam ia Imam Nawawi dan kitab Raudhah sama dengan asar Raudhah atas komentar atas pendapat Imam Haramain. Imam Haramain mengatakan la jazut taklid qabla daiki qat'an li adamil hajah. Kalau kita cek dalam Raudhah, kita cek dalam asar Raudhah, Imam Nawawi tidak pernah mengomentari pendapat Imam Haramain. Wa annahu qala ba'daha, dan sesungguhnya Imam Nawawi berkata setelahnya, wa fihi ay taklid ihtimal minat tayammum awal al-waqti. Padanya artinya taklid itu ihtimal. Ihtimal apa artinya? Ihtimal kemungkinan dari karena tayammum di awal waktu. Nah, waqala ba'daha, berkata Imam Nawawi setelahnya perkataan Imam Haramain. Apa kata Imam Nawawi? Wa fihi, padanya artinya taklid itu ihtimal dari tayamum pada awal waktu, atau ihtimal dimaafkan dari tayamum di awal waktu. Enggak paham maksudnya apa itu? Wahza yufidu anal khilaf qabla akhir waqti inama huwa min bahsil imam wa huwa mu'arid lima dzakar syar mu'allad min jarni qawlin fi fasukuta musannif fi ghairi mahli fata'ammalhu. Wa fihi at-taqlid ihtimal bi jawazi awalil waqti. Wa fihi ay taqlid ihtimal, ada kemungkinan bolehnya taklid di awal waktu, sama halnya dengan tayamum. Ya, kemarin ketika kita di awal waktu tidak ada air untuk wudu, kemudian ada kemungkinan nanti di akhir waktu ada air. Di sana kan ada pendapat boleh tayamum di awal waktu. Nah, ke sana mafhumnya. Wa fi ay taklid itu sebagaimana boleh tayamum di awal waktu. Tetap ada dua perbedaan pendapat, tetap ada khilafiyah di sana. Sebagaimana dalam bab tayamum ada khilaf, maka dalam masalah taklid di awal waktu juga ada khilaf. Titik. Bismillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa yajibu tajdidul ijtihad li kulli salatin tahdur. Wajib mentajdid, mengulangi, memperbaharui ijtihad bagi setiap salat hadir, bagi setiap salat yang akan dilaksanakan dari salat 5 waktu, adaan kanat atau qadaan, tunai ada ia salat atau qada, menurut pendapat sahih. Barusan dia melakukan salat zuhur menghadap satu kiblat yang ijtihad, kemudian dia mau qada salat asar, buat ijtihad lagi. Lepas itu masuk salat asar, buat ijtihad lagi. Tapi untuk salat sunat tidak. Kemudian salat maghrib, buat ijtihad lagi. Itu menurut pendapat sahih. Kenapa? Karena tidak layak. La ikotin, kita tahu apa? Izla, oh la sikota, izla sikota, karena tidak diyakini dengan kekal zon dengan yang pertama. La sikota, la nafi sikota isimnya. La sikota, tidak bisa diyakini dengan kekal zon yang pertama. Wasani, menurut pendapat kedua, la yajib, tidak wajib ijtihad lagi. Masa salat zuhur ijtihad kiblat, nanti asar ijtihad lagi sampai maghrib.
Kenapa? Karena hukum asal baqa'uz zan. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asal kekalnya zan. Wala yajibu linnafilati jazman. Tidak wajib ia mentajdid ijtihad bagi salat sunnah, sepakat ulama. Wa khassa ba'duhum, mengkhususkan oleh sebagian mereka para ulama, al-khilafah, akan perbedaan pendapat sahih dan muqabilnya. Sahih mengatakan wajib tajdid, muqabil mengatakan tidak wajib, bima dengan kejadian idza lam yufarik maudi'ah. Nah, apabila tidak meninggalkan ia seseorang akan tempatnya seseorang, sebagaimana dalam mencari air dalam bab tayamum. Jadi khilafiyah itu terjadi wajib mentajdid, tidak wajib mentajdid kalau dia sholat zuhur dan sholat asar di tempat yang sama, maghrib dan isya di tempat yang sama, baru terjadi khilafiyah. Tapi kalau dia sudah meninggalkan tempat tersebut hatta idza faraqahu, sehingga apabila dia telah meninggalkan akannya tempat, wajib mentajdid jazman, enggak ada khilafiyah. Nah, berhenti di Lubuk Paraku, kemudian sholat zuhur di sana, buat ijtihad dulu. Terus istirahat, sholat asar di Lubuk Paraku, ijtihad lagi atau enggak? Khilaf. Sahih mengatakan iya, muqabil tidak. Terus lanjut ke perjalanan sampai di Solo, nah, tempat tambang ilegal itu. Nah, di sini berarti tempat baru. Nah, kalau tempat baru wajib ijtihad lagi, enggak ada khilafiyah. Wa faraqa Rafi'i, membedakan oleh Imam Rafi'i bi anna talaba fi maudi'in la yufidu ma'rifal adam fi maudi'in akhar. Kata Imam Rafi'i, enggak bisa kamu samakan antara ijtihad kiblat dengan mencari air tayamum. Enggak bisa disamakan. Kenapa enggak bisa disamakan? Karena mencari air di satu tempat itu tidak akan memberi faedah mengenali tidak ada air di tempat lain. Kita cari air di Lubuk Paraku, nggak ada. Lalu kita tayamum, terus jalan ke Solo, sampai Solo, apakah bisa informasi Lubuk Paraku untuk mencari air di Solo? Nggak bisa. Pasti kita akan cari air lagi di tempat yang lain. Karena pengetahuan kita, hasil carian kita tidak jumpa air di Lubuk Paraku, ini tidak memberi faedah menunjukkan tidak ada air di tempat berikutnya. Sedangkan adilatul kiblah aksaruha samawiyah, dalil-dalil kiblat, tanda-tanda kiblat kebanyakannya ada di langit. La takhtalifu dilalatuha bil masafatil qaribah, tidak berbedalah dilalahnya tanda langit di jarak-jarak dekat. Mampir di Lubuk Paraku, Lubuk Paraku tahu kan? Nah, di sana kita cari air. Untuk sholat zuhur nih, nggak ada air. Kita boleh tayamum. Kemudian lanjutkan ke atasnya lagi. Di mana? Setinjau Lawi. Nah, kita di sana sholat asar, cari air, nggak ada lagi. Fatwa ulama, kalau udah pindah ke Setinjau Lawi dalam bab tayamum, wajib cari air? Wajib. Kenapa wajib? Beda tempat. Nah, sekarang orang samakan tanda kiblat dengan cari air. Ketika kita sudah ijtihad arah kiblat di Lubuk Paraku, kemudian sholat asar nanti di Setinjau Lawi, itu wajib lagi mentajdid ijtihad. Kata Imam Rafi'i, nggak bisa kamu samakan, karena tanda kiblat itu ada di langit, tanda air ada di bumi. Nggak ada air di Lubuk Paraku tidak membuktikan nggak ada air di Setinjau Lawi. Tapi kalau langit itu, kalau jaraknya dekat itu sama saja tandanya. Apakah Lubuk Paraku bintangnya di sini sampai ke Setinjau Lawi bintangnya udah bergeser? Nah, tidak. Jadi tidak boleh mengkiaskan tolabul ma dengan tajdidul kiblah.
Kata beliau, tanda-tanda kiblat itu mayoritasnya di langit, dia tidak akan berbeda dilalahnya dengan jarak yang dekat. Naam, al-khilafu muqayyad. Perbedaan tersebut dikaitkan bima idza lam yakun zakirat dalil ijtihad. Naam, khilafiyah tersebut dikaitkan dengan kejadian apabila tidak ingat ia seseorang akan dalil ijtihad. Apabila tidak ingat ia seorang akan dalil ijtihad. Kalau enggak ingat dalil ijtihad, baru wajib ijtihad lagi. Tapi kalau masih ingat dalilnya, tidak wajib diulang lagi. Fazakiru lailahu la yibu alai tajridu qan'an. Fazakiru lailahu dalilahu. Maka orang yang ingat dalilnya tanda kiblat atau dalil ijtihad, tidak wajib terhadapnya mentajdid kiblat. Sepakat ulama sebagaimana dalam kitab Rawdah, di dalam kitab Qadha fi mas'alati wuqu'il hadisa maratan ukhra, dalam bab memutuskan pada satu masalah yang terjadi di kali yang lain, bagi mujtahid yang bisa mengkiaskan atas masalah kiblat. Lil mujtahid, yang dikiaskan ia masalah di atas masalah kiblat. Annahu, sesungguhnya seseorang apabila diingat dengan dalil, tidak wajib akannya mentajdid. Sepakat ulama. Di dalam kitab Rawdah di bab Qadha tahun 2001, seorang hakim memutuskan satu kasus. Tahun 2023 terulang kasus yang sama dengan pelaku yang berbeda. Kalau dia ingat dalil-dalil keputusan dia 2001, 2023 dia cukup putuskan saja, nggak perlu mentajdid, karena dia masih ingat dalil dari ijtihadnya. Begitulah kira-kira kalau seseorang ada di satu tempat, sudah tahu kiblat, kemudian dia pindah ke tempat yang lain. Kalau dia masih ingat dalil ijtihadnya, dia tidak perlu mengulangnya, tinggal mencarinya saja. Wallahu a'lam. Ya. Wasani ini bisa kita katakan contoh qaul mukharrab. Wasani yajibu li'anna al-asla qaidah, menyamakan kejadian ijtihad tentang kiblat dengan tayamum. Wasani ini pendapat siapa? Pendapat murid. Ya, pendapat murid. Nah, masalah mencari air di sana pendapat siapa? Nah, kalau mencari air di sana pendapat imam, boleh kita katakan ini qaulul mukharrajun. Tapi khilafiyah di sana murid atau imam? Nah, pastikan dulu. Kalau imam boleh, tapi kalau murid berarti pendapat yang berbeda. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.